Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Ini kembali lagi dengan saya. Saya mau menginformasikan terkait dengan banyak hal yang sebenarnya ditanyakan oleh teman-teman guru. Terutama kemudian saya mengambil suatu topik, kenapa kok pencairan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan 1 dan triwulan 2 itu tidak serentak dan merata di seluruh daerah. Nah, ini yang banyak sebenarnya ditanyakan oleh teman-teman guru. Nanti di dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi saya harap Bapak Ibu itu bisa menyimak video ini sampai akhir biar nanti tidak salah paham. Ya, informasinya biar Bapak Ibu itu mendapatkannya secara full. Tapi sebelum saya jauh menjawab atau membahas permasalahan yang terkait dengan triwulan 1 dan triwulan 2 ini, alangkah lebih baiknya saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar ataupun digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, dan modul PPG, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi video ini. Nah, baik Bapak Ibu, kembali kepada topik awal, bahwasanya Bapak Ibu Guru itu bertanya-tanya setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kemarin, bahwa khusus untuk tunjangan profesi guru triwulan 2 itu akan dicairkan pada bulan Juni, ya. Yang namanya bulan Juni itu bukan cuma 1 hari. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Dan sejak tanggal 20 itu sudah ada yang dicairkan. Kemudian kalau ada pun molor, itu adalah ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, termasuk yang triwulan 1 ini. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang triwulan 1-nya sampai sekarang belum mendapatkannya, maka ada beberapa informasi yang mungkin saya sampaikan ini yang Bapak Ibu alami. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama dulu itu adalah beberapa faktor administrasi, kemudian teknis dan kebijakan yang menyebabkan ketidaksamaan pencairan tunjangan profesi guru, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa meskipun TPG itu bersumber dari anggaran pemerintah pusat, dalam hal ini adalah APBN, nah proses pencairan ini sangat tergantung pada administrasi dan kesiapan di tingkat pusat itu sendiri, ya. Meskipun pemerintah itu sudah mengalokasikan dana yang akan dialokasikan itu adalah sekian triliun. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi penyebabnya itu adalah proses verifikasi yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, jadi waktu proses verifikasinya itu berbeda-beda. Jadi gampangannya itu adalah siapa cepat dia dapat, gitu loh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu waktu itu lebih cepat mengupdate datanya, kemudian sudah dicek oleh Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya, maka itu dulu yang akan didulukan, ya. Jadi meskipun ya ada dalam satu sekolah katakanlah ada 8 guru, tapi yang baru menerima TPG itu baru 5 orang atau 5 guru gitu, sisanya itu belum. Nah, itu bisa salah satu indikatornya adalah proses verifikasi yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, di pusat itu sistemnya adalah siapa cepat dia dapat, ya. Kemudian kelengkapan SKTP, ya, atau surat keputusan tunjangan profesi. Nah, surat SKTP ini itu harus diterbitkan terlebih dahulu oleh Kementerian Pendidikan setelah data dinyatakan valid. Nah, ingat ya, setelah data dinyatakan valid. Jadi, kalau guru-guru yang sampai detik ini itu belum menerima SKTP, maka sudah dipastikan bahwa data Anda tidak valid. Itu, data Anda tidak valid. Nah, lalu bagaimana biar nanti valid? Nah, silakan Bapak Ibu membawa operator sekolahnya, membawa kepala sekolahnya, silakan berbondong-bondong menuju ke dinasnya. Gitu, ya. Tanyakan kenapa ini tidak valid. Nah, jika guru ini tidak valid, maka SKTP itu bisa saja tertunda. Jadi itu ya, salah satu kalau tunjangan profesi Bapak Ibu Guru itu tertunda, terutama yang triwulan 1 dan belum mendapatkan SKTP, maka sudah dipastikan bahwa data-data Bapak Ibu itu tidak valid. Nah, pastikan kalau Bapak Ibu ke dinas, diperlihatkan secara langsung dengan mata kepala Bapak Ibu sendiri. Jangan percaya orang dinas yang hanya menyatakan bahwa sabar, sabar, dan sabar. Kata sabar itu ambigu kalau untuk posisi saat ini, ya. Kemudian ada keterlambatan input Dapodik. Nah, ini tergantung dari operator sekolah dan dinasnya.
gitu. Nah, guru yang data belum lengkap atau terlambat diinput oleh operator sekolah akan mengalami keterlambatan di dalam pencairan. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa di pusat itu menganut sistem siapa cepat dia dapat, gitu ya. Nah, kemudian perbedaan proses administrasi di masing-masing daerah. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa proses verifikasi itu memakan waktu yang cukup panjang, ya, dari sekolah yang ditangani oleh operator sekolah, kemudian menuju ke daerah. Nah, daerah ini bisa saja mangkrak nih, kemudian baru dikirim ke pusat. Nah, semacam itu. Nah, kemudian ketika dibalikin, itu juga pusat itu mengecek juga data-datanya di daerah, apakah sudah benar atau tidak, gitu ya. Karena yang akan Bapak Ibu dapatkan itu adalah uang pada nominal tertentu, di mana berbicara tentang uang, sekali lagi saya tekankan bahwa itu adalah sensitif Bapak Ibu, ya, sensitif sekali, gitu. Kemudian ada kelengkapan SKTP tadi dan keterlambatan input Dapodik. Nah, selanjutnya ini masalah anggaran dan transfer dana, ya. Jadi berbicara terkait dengan transfer dana dari pusat, yang kenapa kok itu dilakukan secara bertahap, tidak serentak, kemudian tidak merata di masing-masing daerah. Jadi pemerintah pusat itu mentransfer dana ke rekening Bapak Ibu berdasarkan data yang mereka sudah dapatkan, ya. Jadi data Ibu itu sudah terekam sebenarnya di Badan Pusat Statistik dulu, ya. Ketika waktu itu Bapak Ibu diminta untuk mengupdate data, terutama untuk validasi nomor rekening, ya. Gitu ya. Nah, pahami dulu sampai situ. Jadi di situ mereka itu mengeceknya one by one, ya. Ingat Bapak Ibu, pusat itu menangani 1,44 juta guru ASN. Itu baru ASN ya. Belum yang non ASN, belum yang dari kementerian yang lain. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu pasti akan bertanya, loh kenapa kok sini sudah mau mendekati berakhirnya bulan Juni tidak cair-cair? Hello, Bapak Ibu harus paham. Yang ditangani itu bukan cuma satu orang, tapi jutaan. Itu. Kemudian realisasi APBN, ya, atau kemudian kas negara itu kadang itu memiliki keterbatasan likuiditas kas atau keterlambatan pada proses pencairan tersebut, sehingga meski dana sudah masuk belum bisa langsung dibayarkan, gitu ya. Jadi kalau yang ini pada poin ini saya kira Menteri Keuangan itu sudah mengalokasikan, gitu. Jadi tidak ada masalah, tergantung dari kecepatan operator pusat itu mentransfer ke rekening Bapak Ibu itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah permasalahan validasi individual. Nah, ini yang paling banyak terjadi, ya. Jadi ada perubahan status kepegawaian di mana terutama guru yang berpindah tugas ataupun yang naik pangkat ataupun yang pensiun bisa mengalami kendala validasi dan butuh revisi SK. Gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengalami hal ini, ya, mengalami berpindah tugas, kemudian naik pangkat, pensiun, dan lain sebagainya, maka akan lancar. Tetapi kalau Bapak Ibu mengalami hal ini, maka tentunya pencairan itu disesuaikan, terutama misalnya dengan pangkat Bapak Ibu. Tentu kalau naik pangkatnya, maka nominal uangnya juga akan lebih besar dong. Kan logikanya seperti itu. Jadi kita berpikirnya secara logika, ya, bukan berpikir secara emosional. Nah, kemudian jumlah jam mengajar yang kurang. Nah, ini seringkali sudah saya sampaikan bahwa ada sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah menyampaikan secara gamblang bahwa kalau Bapak Ibu mengalami kekurangan jam mengajar, di situ itu sudah ditentukan, sudah dipos-poskan bahwa salah satunya adalah Bapak Ibu bisa mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau mengadakan les tambahan. Itu yang paling gampang. Selebihnya Bapak Ibu bisa lihat tuh, ya, di penjelasan dari Mendikdasmen gitu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa sekolah saya kecil, kemudian jam mengajar saya tidak tercapai 24 jam. Ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kan guru ya. Jadi ya berpikirnya secara kreatif gitu. Jangan hanya kemudian berharap sertifikasinya cepat cair tapi syarat-syarat yang lain itu tidak dipenuhi gitu, ya. Nah, kemudian
kebijakan teknis dari Kemendikbudrismen ya. Nah, di mana sinkronisasi data Dapodik dan SIMTUN atau Sistem Informasi Tunjangan, prosesnya ini berlangsung berkala dan sering menjadi penyebab keterlambatan karena tidak sinkron Bapak Ibu. Ya, jadi antara data Bapak Ibu di Dapodik sama yang ada di pusat ataupun di informasi tunjangan itu tidak sama. Itu yang kemarin yang saya jelaskan bahwa kemungkinan Bapak Ibu itu masuk pada daerah NPSN tipe 1. Nah, itu. Kemudian pengaruh tahun anggaran dan evaluasi kinerja. Ini juga Bapak Ibu harus pahami bahwa jika ada audit dari evaluasi kinerja di tahun sebelumnya oleh BPK ataupun Irjen, maka pencarian ini bisa juga bertahan sampai perbaikan dilakukan. Termasuk salah satunya adalah kenapa yang tahun 2024 itu belum dapat. Nah, itu. Nah, berikutnya itu adalah faktor lain yang bersifat insidental, ya. Ini tidak terlalu begitu banyak berpengaruh, tetapi terutama akan sangat berpengaruh jika misalnya terjadi perubahan kepemimpinan daerah. Ya, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2025 ini itu adalah tahunnya pemilu dan kepergantiannya pemimpin daerah. Jadi di beberapa kasus, perubahan kepala daerah atau jabatan struktural itu bisa juga menunda proses administrasi rutin. Jadi bisa saja data Bapak Ibu itu sementara ini tersendat di daerah gitu. Tapi saya tidak mau menyalahkan daerah. Ya, silakan Bapak Ibu tanyakan langsung kepada daerahnya dan pastikan Bapak Ibu melihat dengan kepala mata sendiri. Ya, jangan hanya cuma mendengar ocehan bahwa mohon bersabar, bersabar, dan bersabar. Nah, kemudian gangguan teknis sistem. Nah, masalah server Dapodik dan SIMTUN juga bisa menyebabkan keterlambatan nasional atau daerah-daerah tertentu. Seperti itu. Nah, jadi kalau rekomendasi yang Bapak Ibu bisa lakukan, itu yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa mengecek info GTK secara berkala untuk memastikan bahwa data di info GTK itu valid setiap awal triwulan. Itu ya. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan operator sekolah untuk memastikan tidak ada kekeliruan data di Dapodiknya, ya. Ini salah satunya. Kalau misalnya ada kekeliruan, maka SKTP Bapak Ibu tidak akan pernah terbit. Kemudian hubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya untuk informasi pencairan dan status SKTP daerah masing-masing serta laporkan ke UPT ya, Kemendikbudrismen ya, jika ada maladministrasi ya, maladministrasi gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi Bapak Ibu harus punya pemikiran bahwa satu bahwa yang di pusat itu, yang ditangani itu adalah 1,44 juta guru ASN dulu. Yang sisanya itu masih banyak juga gitu. Dan Bapak Ibu harus perhatikan juga bahwa pencairan untuk yang triwulan 1 itu, triwulan 2 itu sudah sejak tanggal 20 kemarin sudah ada beberapa gitu. Jadi ya mungkin kalau ada yang berkomentar hoax dan lain sebagainya ya karena memang dia belum dapat gitu. Nanti kalau dia sudah dapat dia baru bisa cengengesan gitu aja sih. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya untuk update-update informasi terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, triwulan 2 dan seterusnya akan saya sampaikan di update-update video. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.